Oke, selamat datang kembali. Anda pernah pusing nggak sih lihat perdebatan soal bid'ah di media sosial? Kayaknya nggak ada habisnya ya. Saling tuduh, saling nyalahin, aduh. Nah, kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng penjelasan super jernih dari Gus Baha yang rasanya bisa memotong semua kebisingan itu dan bawa kita langsung ke akarnya. Oke, kita langsung aja ya ke jantung masalahnya. Ada satu pertanyaan penting banget yang harus kita tanyain ke diri sendiri. Waktu kita ngomongin bid'ah hari ini, kita ini sebenarnya lagi bahas ilmu atau jangan-jangan kita cuma lagi perang identitas kelompok aja? Nah, ini dia nih akar masalahnya. Persis seperti yang diringkas di sini. Debatnya itu jadi mandek, bukan lagi soal adu dalil, tapi udah geser jadi, kamu kelompok mana? Jadi diskusi yang harusnya mencerahkan malah jadi ajang pamer bendera. Ilmunya ketinggalan di belakang. Terus gimana dong cara kita keluar dari keruwetan ini? Gus Baha nawarin satu solusi yang menurut saya adem banget tapi juga fundamental, yaitu kembali ke definisi. Stop dulu main hakim, yuk kita duduk bareng dulu pahami sebenarnya apa sih yang kita ributin ini. Dan ya, Gus Baha ini ngomongnya nggak asal-asalan loh. Dengan gaya khasnya yang santai tapi nyelekit itu. Beliau seakan-akan mau bilang, pemahaman saya ini akarnya kuat loh di hadis. Ini bukan soal sombong ya, tapi lebih ke penegasan kalau obrolan kita ini landasannya jelas, landasannya ilmu. Oke, kita mulai dari dasarnya banget. Bid'ah itu artinya apa sih? Gampangnya gini, bid'ah itu ya inovasi, sesuatu yang baru dalam praktik keagamaan. Udah titik sampai di situ dulu. Belum ada cap baik atau buruk ya. Ini murni deskripsi aja. Oh, ada sesuatu yang baru. Nah, disinilah letak kuncinya. Kata Gus Baha, masalah utamanya itu bukan soal baru atau lamanya sebuah amalan, bukan itu. Tapi masalahnya ada di satu konsep kunci yang disebut istihdam. Apaan tuh istihdam? Coba deh lihat perbandingan ini. Biar gampang, istidam itu artinya tabrakan. Dia berlawanan head to head sama prinsip syariat. Nah, lawannya itu sinergi, di mana praktik baru ini malah menguatkan, malah mendukung syariat. Jadi pertanyaannya sekarang geser, bukan lagi ini baru atau lama, tapi jadi ini nabrak syariat atau justru nyambung dan nguatin syariat. Biar konsep ini makin nempel, Gus Baha pakai satu cerita yang luar biasa dari hadis sahih. Ini kisah keren banget tentang doa kreatif dari seorang sahabat Nabi, yang dijamin bakal bikin kita semua klik. Coba kita bayangin suasananya ya. Hening, khusyuk, para sahabat lagi sholat berjamaah, persis di belakang Nabi Muhammad. Nah, pas momen i'tidal, waktu bangkit dari ruku, setelah Nabi mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba, ada seorang sahabat di barisan belakang yang nambahin pujiannya sendiri. Kalimatnya indah banget. Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiron toyiban mubarakan fihi. Pujian yang luar biasa. Tapi, ini nih kuncinya. Kalimat ini kreatif. Dalam artian nggak pernah diajarkan secara spesifik oleh Nabi untuk dibaca pas momen itu. Begitu sholat selesai, Nabi nggak langsung pergi. Beliau berbalik dan bertanya kepada jamaah. Wah, suasananya pasti agak tegang ya saat itu. Siapa tadi yang ngucapin kalimat itu gitu kan? Kira-kira apa yang ada di pikiran sahabat yang lain? Wah, ini bakal ditegur nih kayaknya. Sahabat yang tadi ngomong itu pun ya dengan rendah hati, ngaku. Dan jawaban Nabi, wah ini benar-benar di luar dugaan. Beliau nggak marah, nggak negur sama sekali. Malah sebaliknya, beliau cerita apa yang barusan beliau lihat. Sesuatu yang melibatkan lebih dari 30 malaikat. Kata Nabi, beliau lihat para malaikat itu balapan, mereka berebut mau jadi yang pertama nyatat pahala dari doa kreatif barusan. Subhanallah, coba bayangin, bukannya ditegur, malah dapat apresiasi setinggi itu, langsung dari langit. Nah, dari sini, Gus Baha ngambil kesimpulan yang cerdas banget. Artinya kan, ada kalimat kreatif yang nggak diajarin langsung oleh Nabi, tapi malah dibenarkan sama Nabi. Ini dia intinya. Inovasi itu nggak otomatis salah. Yang paling penting itu substansinya. Apakah dia sejalan, bersinergi dengan ajaran pokok? Dalam kasus ini kan, isinya memuji Allah, jelas sejalan. Makanya diterima. Oke, cerita tadi ngasih kita satu prinsip yang fundamental banget. Nah, dengan bekal prinsip itu, sekarang ayo kita coba tarik garis batas yang jelas. Pertanyaannya jadi, kapan sih tepatnya sebuah inovasi atau bid'ah itu dianggap sesat atau dhalalah? Aturan mainnya, kata Gus Baha, tetap sama dan simpel. Yang dianggap sesat itu adalah yang berhadap-hadapan. Yang istidham tadi, yang intinya itu nabrak atau ngelawan syariat yang udah jelas ada. Jadi, sebuah praktek baru itu bisa jadi sesat kalau, pertama, dia mengubah syariat yang sudah paten.
Contoh ekstrimnya, sholat subuh dibikin jadi 3 rakaat. Jelas nggak bisa. Kedua, dia bertentangan langsung sama dalil yang sudah jelas. Ketiga, dia merusak prinsip-prinsip dasar ibadah. Dan yang paling bahaya nih yang keempat, kalau dia datang sambil ngeklaim, cara saya ini lebih hebat dari tuntunan Nabi. Nah, itu udah lampu merah. Dari semua penjelasan ini, kayaknya kita bisa ngambil pelajaran yang lebih luas lagi ya. Ini bukan cuma soal teknis fikih tentang bid'ah doang, tapi lebih jauh lagi. Ini soal gimana seharusnya kita membangun cara berpikir kita dalam memahami agama. Dan kita sampai pada inti pemikiran Gus Baha yang mencerahkan banget ini. Bahwa ilmu agama itu pondasinya bukan kecurigaan, bukan dikit-dikit curiga, tapi pondasinya adalah ketelitian. Menimbang dalil dengan hati-hati, paham konteksnya, dan yang terpenting, fokus ke substansi, bukan cuma sibuk sama bungkusnya. Nah, setelah kita bedah kerangka berpikir ini bareng-bareng, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Kira-kira gimana cara pandang yang lebih fokus ke substansi daripada sekedar baru atau lama ini bisa mengubah cara Anda melihat perdebatan agama yang ada di sekitar kita?